Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak tahu harus bicara apa. Tapi tetap alhamdulillah ala kulli halin. Kita kali ini teman-teman semua masih dalam suasana, boleh dibilang suasana rehat, suasana muhasabah, tafakur, mungkin sekaligus suasana yang tidak nyaman buat kita semua. Masih bersama brother, ngobrol together. Hari ini beda, biasanya brother berada di sebuah ruangan sambil ngopi, ngumpul bareng. Hari ini kadang brother bersama ada kawan yang mendampingi. Kali ini karena beberapa hal yang terjadi kita mengambil kebijakan tayangan tetap berjalan, tapi khusus brother malam ini saya sendiri ditemani oleh satu orang tim, dan dia sangat setia menemani karena dia bingung menemani siapa. Maklum jomblo ya, tidak ada yang menemani. Ayah bunda, penikmat yang berada dimanapun berada, kita hari ini masih berbicara tentang situasi sulit yang kita alami dalam beberapa hari belakangan ini. Sudah 10 hari, mudah-mudahan sebagian dari kita masih tetap semangat. Jangan ada satupun yang sudah nyerah, karena mau nyerah mau lari kemana? Mau nyerahin anak kemana lagi? Khususnya para ayah di sini harus menjaga kewarasan dirinya, karena disinilah situasi yang memang membutuhkan yang namanya energi yang positif, di mana kita punya pikiran yang positif. Nah, hari ini tema brother adalah satu pertanyaan yang mungkin ditanyakan kepada kita, khususnya para ayah. Ayah, ini anak-anak kita, termasuk anak saya, kapan sih wabah ini akan berakhir? Nah, ini salah satu yang mungkin akan kita diskusikan, dan kami mengundang buat para ayah dan bunda untuk komen, bertanya atau memberikan masukan buat kami. Dalam suasana seperti ini, mungkin satu yang bisa kami sampaikan bahwa situasi yang terjadi entah kapan waktunya berakhir ini memang membutuhkan sebuah energi positif yang banyak dalam jumlah yang besar. Kenapa? Karena kita sudah banyak mendapatkan informasi tentang situasi tentang wabah corona, jumlah pasiennya, bahkan yang terdampak, jumlah yang meninggal. Tanpa sadar ini justru membuat kondisi diri kita dilanda rasa cemas dan was-was. Padahal kalau kita boleh jujur, salah satu yang bisa kita sikapi dalam kondisi ini cuma satu, yaitu meningkatkan imunitas diri. Karena imunitas diri, kekebalan tubuh adalah antibodi yang akan menghalangi ketika virus masuk. Tapi banyak di antara kita yang justru tanpa sadar menjadi cemas. Ya, tanpa sadar menjadi stres, ya. Makanya ada sebuah joke, entah anekdot, saya dapat loh dari sebuah tayangan di di salah sebuah grup. Jadi ketika salah satu waliullah didatangi oleh katakanlah virus yang akan menyerang manusia, dia izin, dibilang saya akan menyerang manusia ya, dan izin kepada engkau waliullah. Maka ditanya, berapa orang yang akan kau serang, yang kau bunuh atau engkau jadikan terpapar oleh penyakitmu? Sekitar 2.000 orang. Maka ketika virus ini terjadi, tak lama waktunya berakhir, ternyata yang meninggal sekitar 5.000. Bertanyalah waliullah ini, entah ini jelas bukan kisah nyata, kau janji akan mencabut nyawa atau memaparkan virus penyakitmu kepada 2.000 orang. Kenapa 5.000? Maka dijawab konon oleh virus ini, iya, aku menyerang 2.000 orang karena penyakit ini, yang 3.000 sisanya mereka meninggal karena stres. Mereka meninggal karena stres. Stres itu yang lebih berat dari sisi bagaimana seseorang menyikapi hidup. Makanya kenapa doa yang kita minta dalam munajat kita, dan doa ini doa yang viral, terutama dalam wabah ini, jelaskan dalam hadis riwayat Abu Daud, Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal junun wal juzami min sail asqam. Ya Rabb, kami meminta kepada Engkau
agar membebaskan diri kami dari penyakit baros, yaitu penyakit kulit, ya lepra, ya wal junun, penyakit kegilaan, wal juzam, yaitu penyakit kulit, ya, dan penyakit kusta, maaf, wa min sail askom, dan penyakit yang mewabah. Ternyata di antara beberapa penyakit yang disebutkan dalam doa ini, Allah diajarkan juga Rasul, yaitu al-junun, penyakit kegilaan, yang tentu kegilaan ini salah satu mananya ada penyakit psikis. Ada orang yang dalam situasi seperti ini, mungkin dia nggak kena wabah corona, tapi dia kena al-junun. Nah, para ayah mudah-mudahan nonton ya, ayah tonton nih. Bunda, kalau ayahnya udah tidur bangunin, ya ayah tonton. Karena kita mau bicara ayah, tugas ayah adalah memastikan bahwa ayah memiliki mental yang positif menghadapi ini, sehingga memastikan seluruh anggota keluarga juga dalam keadaan happy. Happy adalah kata kunci. Kenapa? Banyak riset menyebutkan ketika seorang bergembira, serotonin keluar, oksitosin keluar, itu akan meningkatkan imunitas dalam diri. Tetapi kalau dia lemah, stres, maka dia bisa mendapatkan yang namanya musibah lebih besar lagi. Nah, ini kenapa ayah harus bicara kepada Ananda, khususnya pada istri. Makanya saya sangat terketuk ya ketika ada sebuah, entah ini benar, dari sebuah quote dari wali kota yang terpapar, yaitu Bapak Bima Arya. Kita doakan supaya segera sembuh dan segera bebas dan menjalankan tugasnya dengan baik tentu saja. Bapak Bima Arya bilang bagaimana justru dia merasakan dirinya itu yang paling berat itu justru adalah informasi tentang corona itu yang muncul di sosial media yang membuat dia justru imunitasnya turun. Maka dia bilang dia melakukan namanya social media distancing. Jadi dia menonaktifkan seluruh informasi akunnya atau melihat sosial media, karena justru itulah penyebab dia mengalami yang namanya sakit. Nah, itu yang kenapa sering saya katakan, saya juga sering bicara sama istri saya, udahlah dalam hal ini bikin happy aja. Makanya mohon maaf buat teman-teman di grup WA kalau saya nggak merespon, atau teman-teman di beberapa hal, karena mungkin kita sudah sama-sama tahu tentang informasi tentang hal ini, bagaimana penyakit ini, bagaimana wabahnya, bagaimana dampaknya, bagaimana kondisi di luar, bagaimana penyakitnya. Cukup itu kita ketahui. Kita butuh sekarang bagaimana informasi yang masuk ke kita ada informasi yang happy, informasi yang harapan, hope. Jadi jangan kita diselingi terus rasa takut, tapi kita diberikan juga harapan. Karena sejatinya harapan itu harus dimunculkan kepada kita, bahwa kita bisa sembuh, bahwa anak-anak pun jangan ditakut-takutin. Kaget kemarin, saya ingat ketika anak saya mau berangkat olahraga pagi, karena kami setiap pagi biasa berjemur dan di pinggir rumah kami ada taman kota, jadi kasarnya tinggal lompat gitu ya, dan sepi. Jadi kami juga melakukan social distancing. Dan ternyata ketika di taman itu sebelum berangkat, tiba-tiba anak kami biasa main sepeda, tiba-tiba tetangga temennya, ya namanya Butet, ya kami mencintainya, Butet, juga kita doakan ya, walaupun non muslim tapi sering ikut dalam aktivitas kami, sering membaca buku yang kami sediakan, taman baca depan rumah, bahkan dia sangat mengemari buku Muhammad Teladanku, namanya Butet. Saya berdoa kepada Allah semoga Butet dapat hidayah. Nah, salah satu informasi yang sampai Butet ke anak kami, dia bilang gini, hati-hati loh, nanti kok kena corona mati. Kena corona mati, kata papaku mati, gitu. Jadi anak saya tuh langsung, Abi, katanya. Kenapa? Karena yang kami sampaikan ke anak-anak itu bukan itu. Karena kami ingin sampaikan ke anak-anak adalah namanya penyakit pasti menyerang. Nah, tapi bisa sembuh. Kan kami mengingatkan bahwa Allah yang menyembuhkan, tidak ada satupun penyakit kecuali Allah yang sembuhkan. Itu keyakinan seorang muslim. Ayah harus sampaikan ini. Ayah jangan justru baru kuburan anak-anak. Ya udah tulis surat wasiat kayak sebentar lagi kita mati gitu. Jangan begitu. Jangan kamu kayaknya ini bayar utang. Bukan gitu. Kita dalam kondisi diingatkan fakta yang ada, tapi kita ingatkan harapan untuk sembuh. Kita punya Allah, kita punya Tuhan. Nah,
Ini yang menjadi dasar pertama kenapa kita harus betul-betul menjalankan ini. Nah, ini saya sampaikan dulu buat para ayah. Ayah, bunda, ngomong dari sisi ini. Yang kedua, ini pentingnya antara ayah dan bunda saling memahami. Jangan di sini masing-masing, ya kadang-kadang ini ada anekdot lucu lagi katanya. Salah satu fakta yang nggak bisa dipungkiri dalam masa karantina ini, satu, kejahatan, kemalingan 0. Kedua, perampokan 0. 3, yang namanya kasus-kasus misalnya begal juga 0 katanya. Tapi yang meningkat adalah justru gugatan cerai suami istri karena ribut selama masa karantina. Katanya begitu. Entah, kita sih berdoa nggak ada. Kenapa? Karena justru udah baru tuh kelihatan aslinya. Ayah yang suka marah, stres di rumah, biasanya nongkrong kalau malam hari sama temannya. Ibu yang biasanya bisa shopping, bisa nge-mall, sekarang ngemil kan gitu ya. Akhirnya malah ribut. Nah, inilah salah satu yang mau kita bahas. Kenapa pentingnya kita untuk mensikapi masalah ini. Nah, salah satunya adalah bagaimana ayah dan bunda justru ketika situasi ini, yuk perkuat kemesraan di malam hari. Bahkan maaf ya, saya dapat artikel justru di malam hari ini jomblo nggak boleh dengar. Salah satunya bisa rutinkan hubungan intim. Kenapa? Karena meningkatkan serotonin dan bagian dari imunitas gitu. Jadi ini pernyataan saya tolong digarisbawahi, dicatat. Dan kau perlu sampaikan pada pasangan bahwa salah satu meningkatkan imunitas, dan saya sudah konfirmasi ke beberapa kawan saya dokter dan katanya benar bahwa suami istri justru menjalin kemesraan. Jadi memang kalaulah wabah ini segera berakhir, memang karantina ini mengakibatkan corona itu negatif, tapi istri kan positif gitu ya. Makanya nih 9 bulan ke depan wallahu alam ya apa yang terjadi, mungkin dokter kandungan itu akan punya proyek yang besar gitu ya. Proyek kenapa? Karena mungkin membludak ya tahun 2009 bulan lagi. Ya kita berdoa ini segera berakhir. Nah, kalau kita perhatikan kondisi yang berat ini, maka ayah dan bunda, khusus para ayah yang menyaksikan tayangan ini, jalin kemesraan adalah salah satu kata kuncinya. Jangan terbebani dengan hal-hal yang membuat justru kita tidak memprioritaskan yang mana menjadi isu beban. Maksudnya gini, prioritasin apa yang sebenarnya menjadi isu kita. Jadi jangan kita justru pilah-pilah. Misalnya kalau dalam kondisi seperti ini, yang paling penting itu adalah pastikan kita dalam suasana yang happy. Kegembiraan itu penting. Jadi jangan justru mikirin tugas-tugas sekolah. Saya mungkin termasuk yang sedikit agak tegas kepada atau berminta izin kepada para guru, termasuk yang meminta supaya banyak tugas. Saya bilang, saya percaya guru pun memiliki tanggung jawab, tapi izinkan kami di rumah juga punya mekanisme yang kami tahu tanggung jawab anak adalah tanggung jawab kami. Belajar itu adalah salah satu kebutuhan mereka, tapi kami punya metode yang karena situasi darurat, maka pendekatan belajarnya nggak bisa dengan pendekatan yang biasa. Inilah yang salah satu yang menjadi ayah harus berani ngambil keputusan itu. Ayah harus bisa mengatakan. Maka ketika istri saya bilang, Bi, programnya ini. Saya bilang, enggak, yang ini enggak, ya ini enggak. Kita bikin yang ini aja. Kenapa? Saya bilang, saya minta izin. Yang penting belajar dulu. Tapi pendekatannya tidak dengan beban, ini. Terutama kalau orang tua sendiri tidak punya kapasitas yang sesuai dimau oleh guru. Guru ada yang bilang gini, bikin ini lah. Orang tua nggak bisa. Orang tuanya stres. Istri saya misalnya diminta untuk masak, yang diminta besok ada cooking class, nggak bisa. Gara-gara itu dia akhirnya bingung belajar lagi. Nggak usah, saya bilangnya happy aja. Kamu bisa apa? Masak air ya masak air gitu. Tapi nggak. Istri saya bisa loh. Nggak bukan masak air gitu. Artinya apa yang bisa diberikan, yang penting dapat pelajaran situ. Toh nilai-nilainya dapat. Karena yang di dalam cooking class bukan rasa, bukan gizi, tapi adalah bagaimana proses untuk memasak. Jadi masakannya pun nggak harus disesuaikan dengan maunya dari guru. Jadi mohon maaf nih para guru yang nonton, oh Ustadz mah enak banget. Bukan. Karena memang ini harus disampaikan. Para ayah pun harus berkomunikasi tanpa maksud merendahkan guru. Kita tahu guru sudah sangat terlelahkan. Jadi saya apresiasi beberapa profesi yang ada di negeri ini, mulai dari tenaga medis, kita hormat banget.
ya, mulai dari Bapak polisi, ya, termasuk yang menjaga negeri ini tetap aman, termasuk para supir ojol, mantap. Kalau supir ojol yang membantu kami juga. Kenapa? Karena kami kalau lapar, kami malam-malam tuh masih minta supir ojol mengantarkan. Ya Allah, profesi-profesi ini kami apresiasi dan terutama guru. Makanya saya agak tersinggung ketika ada yang bilang, enak banget guru ya, sekolah di rumah makan gaji buta. Enak aja tuh. Ini orang mau saya sentil juga gitu. Maksudnya begini, mereka tidak menyadari bahwa guru itu sebenarnya juga stres dalam tanda kutip ya. Juga memiliki beban tanggung jawab bagaimana kurikulum tersampaikan. Makanya mereka juga setiap hari berkoordinasi. Jadi saya tanya sama teman guru, siapa bilang kami istirahat? Orang setiap hari guru. Orang tua nanya tang tung, WA bunyi, Pak gini gimana? Kalau misalnya ada 24 anak, 24 WA masuk hanya untuk nanyakan, saya nggak ngerti bisa ini, nggak bisa ini. Makanya apresiasi guru juga. Nah ayah berbicara yang baik dengan guru, termasuk kalaupun minta misalnya izin kepada guru untuk bicara konteksnya adalah berkaitan dengan tema, ya sudah, ini menjadi salah satu tugas ayah untuk meminimalisir bahwa dalam situasi darurat harus mengambil langkah darurat. Dan sekali lagi polisi yang ada dalam rumah adalah intervensi luar, itu orang luar memberikan masukan, tapi sebagai kepala rumah tangga yang memutuskan itu adalah ayah. Jadi jangan sampai ayah justru dalam situasi ini nggak bisa menjalankan peran kewaman. Selalu inilah kata kuncinya, lelaki diuji justru di situasi sulit. Sejauh mana kelaki-lakian kita, para ayah diuji seperti ini, terbebani karena mungkin pendapatannya berkurang, karena di rumah mungkin kita nggak punya aktivitas, kecuali mungkin ya hanya update status atau ngelihat atau membaca buku dan misalnya kita terpisahkan dari teman-teman, ngobrol biasa futsal, tapi ayah disinilah sebagai kepala keluarga dan ayah akan ditanya tentang masalah ini. Dan selalu ingatkan bahwa situasi ini ada situasi yang kita memberikan optimisme. Saya selalu menjadikan momen ini untuk setiap malam atau pagi hari bermuhasabah sama anak untuk melihat apa yang bisa kita lakukan. Makanya setelah kita menjadikan hubungan suami dan istri sebagai pilarnya, ayah dan bunda menjalin hubungan kemesraan, ya, jangan ada di antara kita yang justru di dalam fase-fase ini ribut. Maka ayah dan bunda justru memanfaatkan momen ini untuk menggali lagi apa next plan-nya apa. Malam hari lakukan perencanaan agar kita bisa melakukan mengevaluasi tugas, termasuk sering-sering melakukan dialog sama anak. Ayah, pertanyaan anak kapan corona berakhir ini hanya akan ditanyakan sama anak yang tidak mendapatkan kenyamanan. Kapan sih corona berakhir? Itu adalah sebuah pertanyaan yang mewakili gambaran betapa stresnya mereka karena tidak mendapatkan asupan energi positif dari orang tuanya. Ibu yang galak, bapak yang menekan, ayah ambil alih ini. Justru ketika kita menjalankan program ini, kita anak mungkin semakin menikmati, bahkan bisa jadi ini adalah indikasi awal untuk memulai homeschooling dalam pengertian yang lain ya. Artinya justru ini menjadi suatu nilai poin bagi seorang ayah. Ya, sehingga anak akan bertanya bahwa kapan bukan nggak penting, kenapa orang sama orang tuanya happy kok, setiap pagi ada permainan, ada sesi murojaah, ada informasi baru, ada jalan bareng, ada makan bareng, sesuatu yang langka. Makanya program selama kita dalam fase karantina ini yang entah kapan, mantapkanlah beberapa kalau istilah guru saya itu Ayah Irwan Rinaldi yang sekali lagi berhalangan, harusnya kami melakukan namanya live streaming bareng, tapi beliau juga harus menghadapi kondisi di rumah yang malam hari sulit untuk mendapatkan callingan telepon, ya bukan karena menghindar dari tukang kredit kan, tapi karena beliau sendiri banyak amanah di rumah. Karena itu kami tidak bisa berkomunikasi langsung. Nah, salah satunya ketika dalam kondisi seperti ini, yang harus dimiliki adalah bagaimana ayah punya kemampuan untuk men-checklist ya apa utang pengasuhan yang mungkin tidak diberikan selama ini kepada anak. Contoh, mungkin inilah momen untuk banyak ngobrol sama anak laki-laki dan sama anak perempuan. Mungkinlah momen untuk menghancurkan selama ini
barrier komunikasi yang selama ini terhambat. Karena mungkin kesibukan, karena mungkin kita tidak terlatih untuk dipaksa bersama dalam keluarga. Momen inilah mungkin ayah dituntut untuk memberikan speech atau pidato pertama. Pidato pertama ayah yang mungkin setelah anak udah dewasa, kayaknya ayah tuh nggak pernah ngomong di depan kita, memimpin sebuah rapat sederhana, family meeting tuh nggak pernah. Jadi anak itu merasakan bahwa keluarga ini itu mengalir bagai air aja. Jadi kayaknya nih ya keluarga ini apa ya, nggak jelas arahnya. Nah mungkin momen inilah ayah duduk sambil mungkin mengucapkan kalimat, ya mungkin bosnya aja mulai dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lantas anak kaget, wah ini kayak lagi ada rapat dengan presiden nih kan gitu. Bukan, ayah bilang, nak mungkin nih sesuatu yang nggak pernah ayah lakukan selama ini. Ayah bersyukur, Masya Allah. Ayah dipaksa, mau nggak mau ayah harus memulai ini. Pertama ayah bersyukur kepada Allah. Ini adalah momen. Ini adalah momen. Momen yang mungkin tidak terbayarkan. Inilah kenapa ayah manfaatkan momen ini. Kemudian ayah bilang, ayah pengen banget, selama ini kan jarang main sama kamu ya. Besok kamu main sama ayah nggak? Mau main apa? Ya, misalnya bilang gitu. Mau main gundu nggak? Ternyata anaknya udah 25 tahun. Nggak mau. Enak aja main gundu. Dia nggak mau. Tapi intinya, pertama, jadikanlah momen ini untuk membayar hutang pengasuhan. Sekali lagi bahwa jangan-jangan bahwa momen ini anak malah akan mensyukuri, mengambil hikmah positif. Bukan justru anak bertanya, kapan berakhir, mah bertanya. Mungkin kalau kasarnya akan berpikir gini, ya udah deh kita di lockdown terus deh gitu ya. Tapi virusnya nggak usah ada. Itu salah satu kalimat dari anak kami. Kita di lockdown nggak apa-apa, tapi virusnya jangan sampai ada. Artinya apa? Mereka menikmati. Kalau sudah menikmati, mereka walaupun akhirnya kata uminya kalau begini terus nanti kita apa Abi nggak kerja nanti gimana gitu. Ya itulah mungkin efek yang lain. Tapi kalau kita mau jujur, ini jadikan target pertama untuk membayar hutang pengasuhan. Maka ambil alih ini ayah. Taib ya, ini salah satu yang mungkin bisa sampaikan. Saya akan melanjutkan lagi uraian tentang pembahasan mengenai ayah. Ya, pertanyaan anak ini kapan corona ini berakhir. Kita akan bahas, ada beberapa pertanyaan sudah masuk. Admin mau nyampein nggak? Nih, ngomong aja deh, nggak apa-apa. Nih. Bukan, maksudnya ini pertanyaan yang ini apa aja. Ini kan dari tadi kita nggak tahu nih. Oh, baru buka juga nih atau. Oh, udah ada nih pertanyaan ya. Pertanyaan apa? Ustadz mau nanya, bagaimana cara meyakinkan anak yang ingin keluar rumah karena ingin sekolah ketemu gurunya, padahal tidak boleh keluar rumah. Iya, yang jelas adalah kondisi ketika masa karantina ini memang harus duduk bareng. Duduk bareng untuk mengecek sejauh mana pemahaman anak. Jadi memang tidak bisa pendekatan ujuk-ujuk langsung pendekatan pemadam kebakaran. Langsung nggak boleh begitu, belum tidak. Manfaatkanlah momen untuk selain ini momen ngobrol di depan sama anak. Untuk sampaikan kepada anak, nah apa sih yang kamu pahami dari situasi ini? Jadi gitu. Jadi apa yang kamu pahami? Karena kalau anak memahaminya bahwa ini adalah masa kayak kita dihukum, enggak. Kita harus bilang bahwa kita sedang membantu. Kalau yang saya sampaikan kepada anak-anak adalah kita sedang membantu penghentian laju dari virus yang berbahaya bagi sebagian orang, walaupun virus ini bisa dihentikan. Kalau ada orang-orang yang rentan sakit, kena virus ini makin sakit. Nah, kita menghentikannya dengan cara stay di rumah, diam. Ya, makanya inilah momen bagi kaum rebahan untuk menjadi pahlawan bagi bangsa. Ya, kalau selama ini dicibir, ya bangkitlah anak muda, jangan tidur aja, jauhkan kaum rebahan. Justru Allah mengganti situasinya. Wahai Superman yang biasa berkeliling, wahai Spiderman yang biasa keluyuran, wahai Batman yang malam-malam biasa mencari job keluar, maka engkaulah pahlawan yang justru merusak di situasi ini. Jadilah pahlawan yang stay at home. Ngapain? Rebahan aja. Jadi rebahan itu adalah salah satu ciri kepahlawanan di era corona. Jadi kalau ada anak muda yang mungkin selama ini dianggap pecundang,
males gitu ya. Lu tuh ya di rumah mulu gitu ya. Kapan lu bisa menolong negeri ini? Justru inilah cara saya menolong negeri ini. Rebahan. Ya, rebahan. Ya itulah. Allah mungkin ingin memberi syarat bahwa kadang ada situasi yang kita diminta menolong dengan cara yang berbeda. Taib ya. Ada lagi pertanyaan yang masuk. Saya ingin berbagi diskusi. Waduh, Masya Allah. Emang kalau ngomong sendiri, ngoceh sendiri itu beratnya adalah nggak ada TikToknya, nggak ada nyambungnya. Tapi nggak apa-apa ya. Kita akan coba terus diskusikan. Ini ada pertanyaan dari belum ada ya? Dari siapa nih? Ada nih. Kalau anaknya sudah besar, gimana ngasih taunya? Baik besar, kecil lah. Bahkan kalau anak sudah besar itu ada potensi yang ibu harus tahu, namanya potensi kuwatul akliyah. Kalau sudah besar berarti sudah bisa diajak diskusi dengan kalimat seperti Ibrahim pada Ismail. Coba lihat redaksinya Ibrahim. Pertama, Ibrahim menjelaskan situasi yang disebut sebagai contextual learning, contextual word. Apa yang dia sampaikan? Ya bunaya, ini ara fil manami ani adzbahuka fangdur madza tara. Pertama dia bertanya tentang kontekstual. Nah, ayah bermimpi di malam hari disuruh Allah menyembelihmu, bagaimana pendapatmu? Bunda dan ayah bisa memulai kepada anak dewasa atau orang yang anak yang sudah beranjak dewasa dan kalimat begini. Nah, pemerintah menganjurkan kita untuk melakukan social distancing. Menurut kamu gimana? Kamu tahu nggak apa social distancing? Nah, ini momen, bukan langsung menasihati. Jadi kalau dia bilang, apa sih bun? Social distancing menjaga jarak. Kalau udah mati-matilah. Nah, kita langsung bilang, kenapa? Bisa kita ukur pemahaman anak. Kalau dia bilang, iya sih bun, soalnya aku tuh udah menjaga jarak. Sebelum menjaga jarak, sudah banyak orang menjaga jarak sama aku bun. Aku kan jomblo gitu ya. Banyak yang menjaga jauh. Nah, itu kalau kita lihat adalah pemahaman anak itu justru lah di momen ini. Jadi jangan berpikir kalau sudah besar nasihatin, bukan nasihatin, diskusi. Ya, ayah momen ini momen untuk diskusi ya. Anak-anak dekat rumah masih banyak yang keliaran, ngasih taunya gimana ya? Ortunya juga sepertinya tidak peduli. Ya memang anak kita saja yang sampaikan. Anak orang ya memang kita sampaikan aja. Tapi tanggung jawab kita sebenarnya kepada anak kita. Sejatinya anak kita bisa kita sampaikan. Terus kayak di sini anak-anak kami juga di kampung ini juga sering saya sampaikan, emang nggak tahu sih Bi, tapi kan ya udah, yang jelas diingatkan aja. Pertama social distancing, jadi saya selalu ingatkan, pertama pakai masker, kedua social distancing. Jadi kalau main jangan berkerumun gitu ya, misalnya menjaga jarak ya, walaupun mereka ya ujung-ujungnya walaupun awal menjaga jarak ngumpul lagi, tapi minimal anak kita lah yang jadi tanggung jawab ya. Kalau memang di masyarakat ini sosialisasi ini memang tugas dari kita, boleh menyampaikan, tapi kalau kita nggak sanggup memang ini tugas dari aparatur pemerintah ya. Ya, Ustadz mau nanya apa aja kegiatan-kegiatan positif yang bisa kita lakukan di rumah saat anak sudah mulai bosan di rumah, terutama untuk anak yang sangat aktif. Anak aktif berarti kita memiliki kata kunci. Anak aktif berarti anak yang kemungkinan besar pola kinestetik dalam segala aktivitasnya. Berarti aktivitas yang dilakukan berkaitan dengan aktivitas fisik. Satu, pastikan ayah terlibat karena aktivitas fisik melibatkan sosok ayah atau laki-laki. Dan kedua, aktivitas fisik yang dibutuhkan di anak itu adalah aktivitas yang biasanya menimbulkan challenge. Makanya rumah sekecil apapun bisa membentuk situasi challenge, dimulai dari hal-hal yang sederhana. Ya, kalau saya biasanya membuat event di rumah, misalnya beberapa game. Ada game yang sebenarnya nggak saya rencanakan, tapi itu dilakukan. Misalnya mana anaknya itu, bagaimana saya di tempat tidur, anak-anak berlomba untuk menggeser dan menjatuhkan saya di tempat tidur. Itu contoh ya. Jadi anak kami berusaha gimana cara dorong abinya. Saya bertahan gitu. Sampai ya ini bukan berarti sebuah uji ya, berapa berat badan kita, enggak gitu. Tapi anak saya itu semuanya mengerahkan kekuatan, nggak ada yang bisa mendorong abinya. Akhirnya ada ya kemarin, tadi tuh saya ingat anak saya punya strategi. Tahu nggak strateginya apa? Dia pura-pura, yuk kita pura tidur.
Jadi dia nunggu saya tidur. Begitu saya tidur, tahu didorong langsung jatuh. Kebetulan kasurnya ada di bawah. Jadi begitu dorong saya bilang, kata anak saya yang nomor 2 ya, karena abangnya yang pertama di Mesir, ya dia bilang yes. Ya. Jadi memang harus kita manage. Yang kedua, ada pertanyaan yang memang setiap malam harus kita jawab agar kita bisa melawan rasa bosan itu, yaitu adalah dalam surat Al-Hasyr ayat 18, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan perhatikanlah kalian besok mau ngapain. Perhatikanlah kalian besok mau ngapain. Itu pertanyaan Allah di surat Al-Hasyr 18. Maka kalau bisa malam hari atau mungkin paling lambat di pagi hari kita bikin daily rundown activity. Jadi aktivitas hari ini daily-nya apa saja, rundown-nya apa saja ya. Misalnya apa? Kalau misalnya sekarang ini setiap malam ayah dan bunda bikin kesepakatan. Bangunnya jam berapa, habis bangun ngapain, setelah itu ngapain gitu ya. Jadi itu bisa di planning. Jadi malam hari itu kita bisa planning. Termasuk memberikan ruang kebebasan dia. Enggak melulu semua di planning, tapi kita berikan kebebasan misalnya jam 9 sampai jam 11, oke, waktu bebas. Nanti 11-12 bikin agenda lagi. Setiap sesuatu yang teragendakan bisa kita jadikan masukan. Intinya adalah bagaimana kita memberikan asupan anak lewat aktivitas 3 hal. Aktivitas 3 hal pertama yaitu asupan akal, makanya banyak diskusi, memberikan bacaan. Yang kedua asupan fisik, ya di situ bisa game, olahraga, berlari, berjalan. Yang kedua asupan ruh, itu spiritualitas yang harus dipenuhi. Nah 3 hal itu yaitu al-aqlu, al-jismu, dan yang berikutnya ar-ruh adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh anak-anak kita. Baik, Ustadz, bagaimana mempersiapkan kembali anak untuk siap dan aktivitas normal ketika sudah tidak lockdown karena terbiasa di rumah? Enggak, saya bikin anak enggak mungkin. Ya enggak tahu ya. Setahu saya anak itu sejatinya justru dalam situasi ini dia memahami ini situasi yang sejatinya situasi yang berbeda ya, kecuali memang kalau memang dia anak rumahan yang memang selama ini kalau aktivitas normal pun lebih milih di rumah, terutama kalau dia sudah kecanduan gadget. Orang tua yang mungkin dalam tanda kutip, saya nggak mau nuduh ya, yang mungkin ketika mengandalkan, mendiamkan anak dengan materi seperti game online, TV, atau screen, maka memang akan menstimulus anak untuk menjadikan rumah itu menjadi base camp yang membuat dia tidak ada ketertarikan keluar. Bahkan mungkin sebelum ada isu lockdown ini atau karantina ini, mungkin memang mereka lebih betah. Karena itu memang PR-nya justru bagaimana kita menghilangkan yang namanya sebentuk kecanduan atau hal-hal yang terkait dengan gadget ini kepada anak. Karena kalau enggak bahaya. Dan itulah kenapa ayah menjadikan ketika di rumah, ayah harus belajar. Bagaimana ayah menjadikan momen ini momen muhasabah dan evaluasi. Kami bicara ini dari berapa kali sampai kami bikin buku ya. Ada buah buku ya, ini alhamdulillah sesi promo. Buku Father Man, di belakang juga disebutkan. Ini buku juga Aku Mau Ayah. 2 buku ini buku guru kami, Ayah Iwan Rinaldi. Ini buku yang saya pikir ini buku ini menginspirasi saya. Jadi buku ini yang wajib dibaca nih, buku Aku Mau Ayah ini. Kalau buku saya nggak dibaca nggak apa-apa, sama deh baca deh. Buku Ayah Irwan ini luar biasa, karena saya banyak justru terinspirasi mengingatkan para ayah justru dari tulisan-tulisan beliau. Ayah Irwan ini tidak ada sesuatu yang siapapun, yang menurut saya ya, kita harus banyak hormat, menunduk-runduk. Karena Ayah Irwan ini adalah guru pertama laki-laki yang menangani PAUD ya, dari tahun 94 kalau tidak salah, guru TK pertama. Yang kedua, banyak malang melintang di dunia aktivitas pengasuhan, bahkan menjadi advokasi untuk anak-anak mulai dari Bosnia, mulai dari berbagai negara, kerusuhan-kerusuhan. Jadi apa yang selama ini Ayah Irwan sampaikan itu matang dari sisi pengalaman. Mungkin sebagian ustadz termasuk saya, atau mungkin sebagian praktisi, mungkin matang di teori, tapi Ayah Irwan itu matang di praktek.
tidak dimiliki. Bahkan saya belum pernah menemukan ada orang yang lengkap selain keilmuannya, tapi juga pengalamannya, dan itu dimiliki oleh Irwan. Baca buku Aku Mau Ayah ini, dan buku Fatherman ini. Nah, buku Fatherman ini terinspirasi dari buku Aku Mau Ayah. Nah, buku Fatherman sejatinya adalah buku yang mengulas bagaimana ayah menjadikan dirinya jangan jadi sosok yang sekedar baik. Ya, saya selalu ingatkan, ayah itu di era zaman now nggak cukup baik, tapi harus asik. Baik plus asik itulah salah satu cara mengantisipasi anak-anak kita untuk lebih banyak berpikir keluar atau ke gadget. Karena kalau cuman baik doang, kalah kita. Karena gadget menawarkan keasikan. Kalau cuman baik doang, kalah kita. Karena predator seksual, bahkan pengedar narkoba belajar untuk jadi sosok yang asik. Saya pernah nemuin kok ada anak-anak yang ketika saya tanya, lu betah banget sih di luar? Ya habis orang tua gua nggak asik. Karena nggak asik. Nggak asik itulah kenapa saya ingatkan, kenapa ayah belajar jadi orang tua yang asik. Nah, momen ketika ayah ada di rumah adalah momen untuk mengurai kembali apa keasikan-keasikan yang bisa. Ada beberapa hal yang bisa saya kembangkan. Satu, dalam buku ini adalah bermain. Bermain versi anak adalah bukan menang dan kalah, tapi ayah bermain dalam pengertian bagaimana ayah menimbulkan efek yang namanya tawa. Ingat rumus yang dimiliki oleh anak. Catat ya, ini buat bunda semua catat. Rumus anak zaman now itu simple. Siapa yang membuatku menangis adalah musuhku. Siapa yang membuatku tertawa adalah sahabatku. Pastikan ada tawa di dalam rumah. Karena tawa adalah ciri rumah surga. Baiti jannati, cirinya adalah seperti dalam Quran. Wujuhu yawma idzin musfirah, dahikatum mustabsyirah. Wajah mereka di hari itu berseri-seri, tertawa bergembira ria. Maka kalau anak justru dalam rumah stres, nggak ada tawa, makinlah dia tertekan, larinya ke gadget. Maka satu yang ayah lakukan adalah pastiin hari ini anak ketawa. Coba lihat, anak ketawa nggak, jangan-jangan anak stres. Udah ini belum, udah stres. Ketawa itu salah satu yang diajarkan oleh baginda Nabi. Makanya kenapa dalam hadis riwayat An-Nasa'i sampai Rasul mengatakan kullu syai'in laisa lahu fihi min dzikrillah laibun walahwun. Segala sesuatu yang tidak ada zikir kepada Allah dalamnya sia-sia belaka, nggak ada manfaatnya kecuali illa. Apa pengecualiannya? Mula'abatur rajul ma'a ahli, canda tawa seorang laki-laki kepada anak dan istrinya. Jadi ayah maksudnya, Ustaz saya kan nggak selucu Sule, Ustaz saya bukan seorang ini. Ketawa itu sebenarnya nggak harus jadi stand up komedian kok. Ayah misalnya menggelitik atau ayah bertindak mengakrabkan itu juga bisa kok. Makanya kadang ada yang sepele itu bermain, tebak-tebakan, ngobrolan receh. Intinya jangan ayah membuat suasana yang tegang. Duduk bersama anak yang ditanya, nah menurut kamu apakah dolar bisa tembus kembali ke 10.000 rupiah? Nggak, anak makin stres. Ya, nggak usah tanya itu, nanya tebak-tebakan aja. Mulai nanya misalnya saya lagi banyak koleksi itu tebak-tebakan yang kadang-kadang kenapa matahari tenggelam kan gitu. Bukan, itu udah biasa. Itu udah biasa. Pertanyaan jangan itu. Kenapa harimau senang dengan daging mentah? Kenapa? Karena nggak bisa masak. Itu anak saya itu nanya. Tapi ya, entarlah jadi. Yang kedua adalah dalam buku ini ayah berkisah. Berkisah juga salah satu. Jadi kalau bisa ada momen duduk, ayah itu nggak usah banyak cerita aja. Cerita yang butuhkan anak selain kisah-kisah yang mungkin udah sering dengar. Yang ayah paling bisa itu yang anak hanya bisa diterima ayah satu, yaitu adalah ayah berkisah tentang dirinya. Pengalaman hidup itu adalah sesuatu yang hanya ayah bisa lakukan. Ayah cerita mungkin dulu masa mudanya, dulu gimana ngelamar sang bunda, bagaimana dulu waktu di bawah asuhan nenek. Episode kehidupan itu sesuatu yang bernilai. Saya saja seusia gini, kalau ada orang cerita pengalaman hidupnya, saya itu terharu. Saya sangat hormat, sangat cinta sama guru saya, sama abang saya, Ayah Irwan Rinaldi. Karena kami selalu setiap jalan, saya tuh hanya
mendengarkan. Beliau nggak pernah nasihatin saya, yang saya dengar itu lebih banyak pengalaman hidup beliau yang selalu saya jadikan pegangan. Beliau cerita tentang pengalaman di Bosnia, pengalaman di berbagai negara, dulu pernah di bahkan pernah di Perang Ambon, di Aceh. Beliau juga pernah dulu membantu Yusuf Islam, Cat Stevens. Beliau pernah ke Inggris, ke Jerman, ya pernah ke Bekasi. Kenapa sih ngomong Bekasi? Intinya luar negeri lah ya. Inilah saya dapat banyak hal itu. Jadi berkisah. Yang berikutnya adalah ayah punya skill yang namanya menjelajah. Menjelajah itu. Nah, ayah yang seperti inilah yang bisa memaintain. Jadi menjelajah itu kalau mungkin dalam situasi ini memang agak sulit ya, dalam pengertian kita harus banyak keluar rumah. Tapi kalau di dalam rumah kita bisa menjelajah, misalnya mengeksplor pertanyaan anak sambil misalnya melihat Google bersama-sama, YouTube bersama-sama. Nah itu yang bisa dilakukan. Taib ya. Ayah yang melakukan Allah Subhanahu wa Ta'ala masih nonton, dikit lagi, masih 15 menit. Saya tuh tapi ini hari ini kenapa sebenarnya agak-agak lelah, karena hampir setiap hari meskipun kami tidak keluar, kami memanfaatkan studio sederhana di rumah kami. Ini rumah kami ada sedikit ruangan, kami jadikan studio sederhana. Setiap hari kami berbagi. Ini sekedar informasi. Kami setiap hari Senin sampai Jumat itu punya program khusus kajian online interaktif. Nah, tadi siapa yang baru masuk tuh? Bagi penasaran itu admin langkah kita yang Bapak Ibu kalau ikut kajian online tuh. Nah, itu masih jomblo tuh. Barusan ngasih minum. Dia sengaja tuh mau in frame aja, caranya harus ngasih minum. Kan bisa sebenarnya. Dia nunduk-nunduk gitu ya. Kelihatan nggak? Enggak ya? Masuk tadi. Masuk nggak sih? Masuk ya, oke. Nah, satu hal adalah kami dari Senin sampai Jumat. Nah, bagi yang berminat, daftar dulu. Kenapa? Karena bukan kami, linknya memang kami tayang di YouTube, tapi link yang kami bikin terbatas, hanya yang daftar. Kenapa? Karena kami pengen ini menjadi sebuah hal yang serius. Karena kalau ada orang sekedar diberikan nggak serius, kami khawatir informasi ini tidak sampai ke masyarakat. Jadi daftar dulu. Daftarnya kemana? Ya pertama subscribe dulu channel YouTube Langkah kita, daftarnya kemudian ke nggak ada ininya. 0812 mana sih? 9409 1400. Ini ya 0812 9409 1400. Baik. Ini salah satu yang mungkin bisa lakukan. Oke, ayah bunda yang melakukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada pertanyaan lagi ya. Ustaz bertanya bagaimana cara ta'aruf yang benar di masa state. Masya Allah. Ta'aruf lagi state. Aduh. Nanti khawatir pas akad social distancing gitu ya. Repot. Calon mali sana. Baiklah. Begini. Yang jelas ta'aruf dalam konteks ini kita perlu jawab nggak sih? Ntar aja deh. Kayaknya ini yang nanya nih, jomblo nih, Japri aja dah. Ya, nanti cari nomor saya, nanti saya jawab ya pokoknya. Tapi kalau di sini bukan momennya. Orang lagi ini mikirin ta'aruf, benar-benar. Oh, mungkin dia berpikir khawatir kan ya, karena dunia sudah mungkin dalam kondisi begini gitu, tapi masih jomblo tuh, Min. Ya, mikirin tuh. Dunia udah begini tapi masih jomblo tuh, dia makin khawatir. Mungkin dia ingin menghadapi situasi ini bersama, tidak sendirian gitu ya. Ya, tapi jangan sampai pas akadnya salah gitu. Saya nikahkan, terima mas kawinnya dengan satu buah virus corona gitu. Nggak boleh, astagfirullahaladzim. Baik ya. Ustadz, bagaimana meyakinkan anak usia 7 tahun untuk menghadapi masa sulit seperti ini? Sementara orang tua sendiri sebenarnya juga mengalami kekhawatiran. Nah ini, anak itu sebenarnya melihat, tidak mendengar. Anak tuh bisa membaca bahasa tubuh. Makanya anak yang di bawah 7 tahun itu cukup melihat ekspresi keseharian kita. Situasi ketika kita banyak happy, banyak ketawa, kita bisa berdiskusi, malah membantu mereka untuk melewati situasi ini. Tapi
omongan apapun kalau kita sendiri nampak tegang, kita sendiri kayaknya kurang happy, malah akan menutup. Nah, saya selalu sarankan, sebagian kita harus mengukur diri. Satu, kita yang memang orang pencemas, dari sekarang lakukanlah social media distancing. Ini salah satu solusi dari banyak psikiatri, yaitu adalah para psikiater bilang social media distancing itu penting di zaman now, yaitu ketika kita menutup diri dari segala informasi sosial media yang lebih banyak, yaitu berita-berita negatif. Hari ini ada pasien meninggal, kemudian hari ini ada 300 meter, hari ini ada, stres. Lebih baik kita menutup diri. Kalaupun kita memanfaatkan gadget, mungkin tayangan-tayangan yang menguatkan rohani, kajian online, kuliah online, ya, atau mungkin ya kalau mau nonton yang membuat happy, tonton stand up komedian, asik tuh kemarin tuh Bintang Emon kan, lagi viral tuh yang cerita, paman boboho, gitu. Itu salah satu yang ya, anak saya juga ngakak gitu gara-gara tayangan itu. Terima kasih ya Mas Bintang. Ya. Terus N Hidayat bertanya, Ustadz, keluarga kami sudah seminggu work from home tapi belum pernah rapat keluarga. Mohon saran untuk ice breakingnya. Rapat keluarga mah nggak usah ice breaking. Rapat keluarga itu yang jelas duduk ngobrol, ngalor ngidul selesai selama ini. Tapi kalau mau serius silakan. Intinya rapat keluarga adalah membuka komunikasi yang selama ini kita mungkin jarang ngobrol. Mungkin selama ini di meja makannya jarang bareng, sholat bareng. Intinya salah satunya memulai dengan cara bagaimana. Satu, ayahlah yang pertama kali memulai. Jadi kalau yang bertanya ini Mas Hidayat bisa dalam momen setelah sholat aja. Setelah sholat jadi imam, yang ikut sholat bareng ayah, ya kan kita sekarang boleh sholat di rumah. Kan ini mungkin situasi yang Allah paksakan kita di rumah. Sholat di rumah, mimpin, bersama lain, selesai sholat. Momen itu tuh saya bilang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh nggak ayah bisa bicara sebentar? Ya, wah tuh anak langsung bilang, nih ayah kayaknya kesambet malaikat nih gitu ya. Ayah kayaknya habis sujud tadi habis ke pentok malaikat. Enggak. Ayah bisa memulai dengan kalimat memuji Allah dengan situasi ini. Kita tidak pernah ngobrol bareng, maka kita mulai dengan ngobrol bareng. Kedua, nggak usah banyak-banyak. Mulai dari hal yang mungkin bisa kita tanyakan, apa yang kondisi ini yang anak rasakan, apa yang dia pikirkan, dan besok planningnya apa ya. Kemudian adalah hari ini subhanallah yang menonton Tangem Brother, walaupun saya sendiri ternyata luar biasa ya. 120-an sampai 128 tadi ya. Mungkin ya karena nggak ada tontonan lagi ya. Malam-malam orang pada tidur. Benar ya, Masya Allah. Intinya nih memang sekarang banyak kajian online. Guru kami Ustadz Bakhtiar Nasir juga rutin tuh. Tonton juga tuh di channel Akal Islami Center dan yang lainnya. Kalau kami brother emang tiap Rabu malam. Konsisten insya Allah. Mudah-mudahan setiap Rabunya kita akan terus menyapa ya. Taib. Ada lagi bertanya, kalau anak 5 tahun sudah bisa belum diajak diskusi? Anak saya 5 tahun mau keluar terus. Bukan 5 tahun diskusi itu. Diskusi itu usia tamyiz. Usia tamyiz mungkin gak 5 tahun bisa. Yaitu ketika dia punya ciri idza arafa yaminahu ala shimalihi. Jika dia sudah bisa bedain kanan dan kiri. Kalau anak belum bisa bedain kanan dan kiri, makanya yang kita lakukan adalah menyebutkan namanya flow, alur. Jadi kita jelaskan aja di awal, nah agendanya begini, agenda begini. Lebih baik sebutkan perlakuan diharapkan dan memberi contoh dalam tindak tanduk kita setiap harinya ya. Itu ada yang datang. Cari siapa, Bu? Oh. Ya udah dibilangin itu istri saya. Dia nggak yakin kalau suaminya ini lagi work from home deh. Ya harus diawasin tidur. Ya. Ya ada. Mau masuk in frame nggak? Enggak ya. Mau tahu nggak? Mau tahu nggak istri saya? Jangan deh. Taib, Ustadz, gimana cara mengatasi kecemburuan anak usia 16 tahun kepada 2 adiknya yang masih berumur 9 tahun dan 5 tahun? Pusing juga kalau pada ngambek bareng. Anak ngambek karena dia merasa cemburu. Satu, karena dicinta kita tidak dirasakan sebagai sesuatu yang spesial. Hal ini dialami oleh anak-anaknya Nabi Yakub dalam surat Yusuf ayat 8.
Kalimat yang mereka sampaikan populer dalam Quran, la Yusufu wa akhuhu ahabu ila abina minna. Sungguh Yusuf dan saudaranya lebih disayang ayah daripada kita. Jadi dia punya persepsi. Padahal kan Yakub sayang sama semua anak, tapi dia menyangka, oh Yusuf lebih disayang. Hal ini terjadi satu karena kurangnya waktu berduaan. Jadi kalau mau kita evaluasi, satu, sempatkan untuk memiliki one on one time. Ini ilmu dari guru saya Ayah Irwan. Berduaan antara aku dan engkau, ada berdua yuk jalan bareng. Adiknya yang jangan ikut dulu. Yang hilang dari anak-anak ketika udah beranjak ABG adalah kita sibuk sama anak-anak yang berusia balita saja. Sementara mereka yang mereka tahu adalah mereka lebih banyak aturan, ngomelnya. Jadi kayaknya nggak ada kesempatan tuh untuk asik-asik bersama ayah dan bundanya. Kalau sudah seperti ini, maka luangkanlah waktu untuk ketika dalam waktu anak udah tidur, kita bilang, abang sebentar, besok jalan berdua ya sama bunda yuk. Misal kalau sekarang mungkin nggak jalan berdua, tapi mungkin lakukan aktivitas ngobrol berdua di kamar, temenin tidur. Itu mungkin yang selama ini hilang. Yang kedua, bisikan di telinganya sesuatu yang menunjukkan penghargaan atau spesial dia. Makasih ya bang, abang telah mewarnai hidup bunda, abang telah mewarnai hidup ayah. Ya, abang spesial di hati bunda. Ya, walaupun nggak pakai telur, ya spesial. Yang ketiga adalah agar tidak terjadi kecemburuan, bikin momen sinergisitas, rapat keluarga, membuat event, aktivitas bersama agar dia tidak memusuhi adiknya. Misalnya ketika ada aktivitas bersama adiknya seperti masak bersama atau main sepeda bareng, itu juga bisa. Taib ya. Oke. Wih, rebahan jaya. Ini jadi alasan nih. Oh, yang biasa tidur, yes, kapan lagi ada dalil untuk bisa sering rebahan. Oke ya. Taib. Ada lagi pertanyaan yang masuk hari ini. Banyak yang nanya, Pak Ustadz, apa baik menginformasikan si concernnya padanya ke anak usia 3 tahun? Saya nggak mau dampak negatif kalau salah info yang tidak sesuai. Mohon sarannya. Nggak penting, anak 3 tahun yang dia tahu adalah hari ini cukup kegembiraan saja. Nah, ayah mulai beberapa hari ini saya ke depan akan sering di rumah, ingin menjaga kamu, mengawasi kamu, dan akan bersama-sama. Ya, jadi kita akan banyak aktivitas di rumah. Cukup itu saja, dia nggak penting dibahas. Nah, kamu tahu nggak tentang COVID-19? COVID-19 adalah dari singkatan Coronavirus Disease 19 kan terjadi tahun 2019. 3 tahun gitu Pak, Bapak tanya gitu. Kamu tahu perkembangannya? Yang diserang adalah bagian yang menyerang pneumonia, itu stres lah Pak. Nggak usah jelasin kayak gitu. Anak 3 tahun cuman tahu bahwa hari ini ayahnya di rumah. Nggak usah sampaikan ketegangan. Yang kita beritahu, mulai hari ini kita jaga kesehatan, cuci tangan, ikutin. Bawa harus bawa. Anak itu udah abstrak kalau udah 3 tahun. Ambil bendanya, jangan diimajinasikan. Yo, nih ini namanya hand sanitizer, pencet. Nah, gitu ya. Kalau mau cukup ini ya, gitu ya. Jangan ada orang yang sampai perutnya ini yang pikir emang minyak angin caplang kan gitu ya. Jadi dia tangannya setelah itu dibiasain mandi, tempat sampah dan sebagainya. Jadi kita jelaskan bahwa kita mau hidup lebih sehat. Itulah momennya ya. Assalamualaikum Ustadz Benli. Waalaikumsalam. Ya, ada menyapa baik ya saya. Apa salah kalau anak main gadget terus? Alhamdulillah anak udah pada besar-besar jadi nggak perlu ngomong-ngomong batasi mereka atau sendiri batas gadget. Ya ibu sendiri masalah nggak gitu? Atau siapa sih yang bertanya? Ya ibu ya. Ya kalau kita berbicara gadget dalam konteks yang ya saya kalau sebutin dampak positif pasti ada, tapi dampak negatif yang dikhawatirkan gadget adalah ketika membuat yang jauh menjadi dekat dan dekat menjadi jauh. Yang dikhawatirkan dari gadget cuma satu sebenarnya dari sisi ilmu pengasuhan, ketika tidak ada lagi yang namanya intimasi atau keakraban antara ortu dan anak. Salah satu yang dikhawatirkan dengan gadget, satu, ketika anak sudah punya banyak rahasia. That's my privacy. Ini mama kepo banget sih. Karena kalau anak sudah terlibat dalam kalimat kepo, ini rahasia, bahayanya disitulah masuk celah orang-orang yang akan mengincar anak kita. Jadi kalau ditanya, kalau main gadget terus-terusan pasti bahaya. Secara, ya sesuatu yang berlebihan, bukan gadget terus-terusan. Ibu makan terus-terusan juga, ya perut pasti kembung, megah, tidur terus-terusan bahaya. Apalagi main gadget terus-terusan.
Hidup itu dinamis, saatan-saatan. Jadi kalau menurut riset, bahkan orang dewasa itu kalau mau sehat, lahir dan batin, gadget itu maksimal 2 jam. Maksimal 2 jam sehari. Baik. Oke. Ustadz, saya pekerja yang harus datang kantor tanpa adanya work from home, sementara anak dan istri saya meminta untuk tetap di rumah agar aman. Apa yang harus saya lakukan? Ini dia harusnya kerja di sini nih. Nih yang nanya nih, dia harus bertugas malam ini. Ya, ini mungkin jawaban. Ada memang situasi ketika ayah tidak bisa work from home. Kayak pilot kan nggak mungkin work from home gitu ya. Kan repot gitu kok tiba-tiba ada pengumuman. Ya kami mau pada para penumpang, saya pilot ini kami bekerja di rumah gitu. Tapi ya itu nggak mungkin lah. Pilot, supir, ya itu pasti nggak mungkin. Ya atau ada pembantu gitu kerja dari rumahnya gitu ya. Tiba-tiba ngasih surat tugas ke majikannya, Ibu hari ini beresin ini ya Bu. Saya kerja dari rumah kan gitu ya. Akhirnya majikan bilang, kok gitu? Iyalah kan saya kerja dari rumah, bukan di rumah ibu, dari rumah saya sendiri. Ya. Intinya sebenarnya adalah situasi seperti ini ketika harus keluar dari luar, bismillah, kita niatkan itu adalah bagian dari perjuangan. Ya, tapi tentunya pemerintah sendiri dan situasi seperti ini pun pasti ada momen-momen di mana kita harus menjadikan keluarga kembali sebagai fokus dari kehidupan kita. Salah satunya manfaatkan golden moment anak sering di rumah, jangan sampai kitanya sering keluar, khususnya di weekend. Kalau weekend kan kita libur kerja, berarti pas weekend manfaatin banget itu, karena kita juga pastinya nggak bisa liburan kan. Oke, salah satunya itu. Oke, makasih Bapak Ardi ya. Pak 3 menit lagi, Masya Allah ya. Nggak nyangka, cuman jawab pertanyaan doang. Kenapa sih itu? Bapak, Bunda, Ayah dan Bunda, besok kami akan ikut mengisi lagi kajian kajian online interaktif. Daftar ke nomor 0812 9409 1400. Hafal gitu ya. Udah hafal. Silakan ya. Daftar, nanti kita kasih share linknya besok pagi jam pagi bersama saya. Serial Ibu Tangguh, Ayah dan Bunda, jomblo juga boleh nonton, dan siangnya bersama Ayah Irwan ke serial Ayah Hebat. Nah, kami juga punya program menarik khusus untuk yang mau belajar modul bagi menjadi ayah dan bunda yang baik dalam program Like Kuliah Keluarga yang kami bimbing bersama 4 orang. Saya, ada Ayah Irwan, Kak Hilman, dan Kak Nur Firdaus. Setiap Selasa dan Jumat kita dapat modul. Nah, ini menariknya, dapat modul, resumenya, jawaban-jawaban pertanyaannya, bahkan sertifikat dari pembicara. Ya, dan diskon buku Fatherman. Nah, buku Fatherman ada di www.fatherman.id. Tapi kalau pengen dapat informasi juga tentang mau pesan, mau minta tanda tangan saya, gimana? Saya pengen buku tanda tangan Ustadz Berli, silakan tanya ke admin Langkah Kita juga di 0812 9409 1400. Taib dan Like itu salah satunya. Sudah hampir ya. Ini ada lagi pertanyaan masuk, tapi kayaknya waktu kita sudah selesai karena sudah masuk jam 9. Kita harus sudahi kajian. Bukan kajian, tayangan brother. Ngobrol together jadi ngobrol sendiri. Ini ngoceh sendiri. Karena nggak ada temennya. Tapi pekan depan kita akan bahas lagi. Selalu semangat, tetap happy. Jaga emosi positif kita, berpikir positif. Kalau terasa udah stres, lakukanlah social media distancing. Ayah, tanggung jawab. Jalankan fungsi kekawaman mulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Langkah Kita dan bunyikan loncengnya. Dapatkan informasi tentang pengasuhan dan keluarga. Ada tokoh-tokoh, ada Bang Hilman, Bang Daus, dan Ayah Irwan Dinardi. Jangan lupa subscribe segera.